12. Permisi Bu. Yuk, Assalamualaikum. sama. Apa tuh? Selamat siang Bu. Yuk, selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Iya nih Bu. Bu Iwi. Saya Dari ingin Bulu Penggerak ya? betul sekali Bu. Luar biasa. Saya ingin nanya nih, bertanya sedikit tentang pengalaman Ibu selama menjadi seorang pemimpin di SD 005 Siap. Bu ya. Siap. Kira-kira ini mengganggu waktu Ibu nggak nih? Enggak, kebetulan saya free. Oke, terima kasih Bu. Nah, di sini pertanyaan yang akan saya ajukan ini berkaitan dengan bagaimana Ibu sebagai seorang kepala sekolah mengambil keputusan ketika terjadi permasalahan Bu. Nah, mungkin permasalahan yang bisa terjadi antara guru sama guru, guru dengan murid, yang pada akhirnya tentu rekan-rekan guru akan mengambilnya ke Ibu juga Bu ya. Oke. Karena Ibu sebagai pemangku kepentingan yang berhak mengambil suatu kebijakan ya Bu. Nah, pertanyaan pertama nih Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, di sini mungkin saya coba sedikit menjelaskan Bu ya. Kalau dilema etika itu berkaitan dengan permasalahan yang memiliki nilai-nilai yang bersinggungan antara nilai yang sama-sama nilai kebajikan sebenarnya Bu. Ya, benar PS benar gitu, benar lawan benar. Nah, itu dilema etikal Bu. Tapi kalau bujukan moral itu benar salah. Nah, kalau moral artinya sudah tahu kita antara benar dengan salah. oke, kan? bujukan moral. Nah, Ibu biasanya dalam mengidentifikasikan kasus itu dengan cara seperti apa tuh Bu? Untuk dapat menjelaskan ini benar-benar, ini benar salah. Oke. Kalau kasus seperti itu yang benar-benar baik yang benar salah, kalau yang benar salah tahulah kita ya. Oke, Artinya yang kita bela tentunya yang benar. Betul sekali. Nah, itu kalau benar salah, tetapi kalau yang benar-benar ini yang selalu permasalahannya tidak bisa diselesaikan secara langsung. Oke. Artinya tentu kita harus tahu dulu masalahnya apa-apa saja sih, apa sih masalahnya, yang dari ini apa-apa, yang dari ini apa-apa. Artinya mereka berdua kan merasa sama-sama benar. Betul sekali. Nah, tentunya masalahnya dulu kita cari dulu akar permasalahannya apa sih dari masalah yang satu dengan yang masalah yang satu. Itu menurut saya. Baik sekali Ibu. Nah, ini pertanyaan kedua ini justru sangat berkaitan dengan yang Ibu sampaikan ini Bu. Ibu mengatakan untuk mengidentifikasi kasus yang sama-sama benar itu yang akan sedikit mengalami kesulitan. Nah, ini lanjutannya nih Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar tadi Bu, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan yang kita yakini ya. Tapi ya. Oke. Halo, assalamualaikum ya. Ini lagi di sekolah. Maaf ya, ini lagi sama guru penggerak nih. Ada sedikit. Oke ya, nanti sambung lagi ya. Belum jam 1 nanti. Dengan Anda aja. Oke, yuk. Oke, Ibu bisa dilanjut ya. Nah, ini Bu. Nah, yang tadi Bu, bagaimana nih Ibu menjalankan tugas Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan di sekolah, di mana tadi ada nilai-nilai yang kepentingannya itu Yang sama. berbenturan ya, sama benar gitu. Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi kan ya Bu ya, kita identifikasi dulu masalahnya apa-apa. Kemudian masalah itu kita pelajari. Kita pelajari permasalahannya. Kalau kira-kira masalah itu nantinya tidak terjangkau di sayanya sendiri, maka saya akan minta pendapat dengan guru-guru yang lebih senior daripada saya, yang dianggap senior di sekolah ini. Itu kemudian nanti dari hasil keputusan itu kita cari yang mana betul-betul keputusan itu yang memang mutlak harus salah satu kita pilih, tetapi yang itu ibaratnya kalau dalam Islam itu banyak manfaat. Oke, bagus. Daripada mudaratnya. Terbaik untuk semua ya Bu ya. Baik untuk semua. Jadi di sini tadi Ibu berusaha untuk melihat dulu nih kasusnya kalau bisa Kita diselesaikan pelajari dulu lah. ya. Tak bisa kita ngambil sekaligus keputusan itu. Betul sekali Bu. Karena kalau masalah apapun rasanya masalah itu, kalau kita mengambil keputusan dengan kepala yang panas, dengan dari satu pihak, kan itu nanti tentu hasil keputusan itu
Betul sekali. Kita pelajari dulu masalahnya apa sih. Jadi jalan keluar terbaiknya apa sih. Kalau memang kita tak sanggup, kita bolehkan minta pendapat dengan senior, walaupun kita terhitung muda kepala sekolah di sini, tapi kan kita boleh meminta pendapat dengan yang lebih senior, karena kan sama paham lah, yang namanya senior kan tentu sudah banyak makan asam garam. Oke, kira-kira nih Bu, langkah-langkah apa nih Bu yang bisa Ibu lakukan gitu ya? Seperti yang selama ini lah yang biasa Ibu lakukan mungkin Bu. Kalau yang saya lakukan, yang pastinya mempertemukan mereka. Oke. Sudah mempertemukan, tadinya kita kan mengidentifikasi masalahnya, kemudian kita menemukan mereka, kemudian kita tentunya menjadi orang tengah. Betul sekali Bu. Kita menjadi orang tengah, Netral ya. Netral. Kemudian saya akan tanyakan apa sih sebenarnya masalah ini. Nah, masalah dari masing-masing ini biar saya dengar, biar dia berjumpa dua belah pihak. Nah, nanti kalau kita dengar sepihak saja kan tentunya dia masing-masing merasa benar ya. Jadi kalau dia bertemu itu kan, kalau memang ini salah cakap tentu ada sanggahan. Nah, dari masing-masingnya. Oke Bu, berarti dari di sini dapat saya ambil kesimpulan di mana Ibu tentunya akan mempertemukan. Iya. Dari situ kan kita bisa lihat nih perdebatan mereka. Iya. Ya, jadi yang berbohong juga akan kelihatan Bu ya. Kelihatan. Oke. Atau yang memang masalahnya yang mana nih yang harus segera kita ambil kesimpulan, yang mana yang harus kita ambil. Gitu. Iya. Itu tadi Oke. tetap yang kita cari itu adalah manfaatnya. Betul yang sekali. mana yang lebih bermanfaat gitu. Yang mana yang lebih tidak merugikan siapapun. Gitu. Walaupun sebenarnya semua sama-sama baik Ya, ya. walaupun sama-sama baik gitu. Oke Bu, pertanyaan berikutnya nih Bu, hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika tadi Bu? Yang paling efektif nih Bu? Komunikasi. Waduh, keren sekali Bu ya. Itu adalah komunikasi. Oke, komunikasi yang baik Ya. kepada setiap pihak yang Iya. terlibat. Ya. Ya. Kalau tidak kita komunikasikan, maka permasalahan nanti akan berlarut, akan panjang. Jadi kita betul-betul harus kita komunikasikan. Maunya seperti apa sih, baiknya seperti apa. Itu yang paling penting. Baik dari berbagai pihak ini ataupun pihak yang membantu menyelesaikan. Oke, kuncinya komunikasi jelasnya Bu ya. Selanjutnya Bu, nih apa yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika tadi Bu? Tantangannya di mana gitu Bu? Tantangannya ketika ini kita harus bersikap adil. Bagaimana kita bersikap seadil-adilnya. Oke. Kadang-kadang itu tadi dilema juga sih sebenarnya, makanya kita minta bantuan dari guru-guru sebenarnya. Apalagi sama-sama rekan semua Bu ya. Sama-sama rekan semua. Kemudian Kepentingannya juga ada alasannya iya, masing-masing iya. ya. Jadi kepentingan pribadi atau kepentingan kita kesampingkan. Oke. Kita hanya ambil kepentingan lain. Kita mutlak mengambil keputusan atau solusi yang terbaik dari masalah. Luar biasa Bu Ini ya. mantap nih, guru pengetahuan. Tantangannya karena bagaimana bersikap menjadi pemimpin yang Iya. keputusannya adil gitu Bu, yang menyenangkan semua pihak. Keren Iya, sekali. leader. Oke Bu, kira-kira nih Bu, Ibu itu mengambil suatu keputusan itu apakah bisa secara langsung gitu? Oh tidak. Atau ada jeda lah ya Bu ya, atau tata kala gitu jadwal Iya. tertentu? Iya, yang jelas gini, kalau dijadwalkan sebenar-benarnya tidak, tetapi kita tunggu masing-masing mereda dulu. Oke. Mereda dulu, tidak ada emosi, tidak ada apa, nanti baru kalau jadwal nanti tanggal sekian tidak. Oke, bukan berarti sekaku itu juga Bu iya. ya. Jadi nanti pas ada waktu saya sudah tahu permasalahannya. Oh, keren sekali. Jadi bentuknya bisa saya ambil seperti Saya ini. pahami dulu ya. baru saya cari waktu, ayo kita selesaikan. Betul sekali Bu ya. Takutnya tadi kalau tak tahu apa masalahnya tiba-tiba menyelesaikan Iya, bagaimana Bu ya? kita pelajari dulu Iya, masalahnya. betul, Bu. Itu sih yang sudah saya alami ya Bu ya, Iya. selama saya 4,5 tahun menjadi kepala sekolah. Kayaknya kepala sekolah idaman nih kayaknya Bu. Alhamdulillah. Soalnya tadi yang bisa saya ambil ya masalah komunikasi Bu ya. Nah, berarti bagaimana membuat rekan ya, Iya. walaupun tidak bawahan istilahnya Bu ya, Iya. tetap merasa itu dianggap gitu Bu ya. Jadi kalau dia ada apa-apa, komunikasi sama saya, cerita saja ke Terbuka. saya masalahnya. Sehingga tidak adalah batasan yang terlalu Kayak gap gitu Bu ya, Iya. jurang pemisah nih. Enggak.
ngomongnya juga jangan takut-takut gitu Bu ya. Iya, itu yang kita bangun selama ini. Oke, mungkin menyikapi dari apa yang Bu sampaikan tadi, apakah ada nih seseorang mungkin Bu ya yang bisa Ibu sebutkan, atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini Bu? Gimana tadi Bu? Kira-kira ada nggak yang membantu Ibu gitu untuk mempermudah dalam mengambil sebuah keputusan gitu? Tentunya ada. Kadang kan permasalahannya tidak semua bisa ditangani oleh kepala sekolah. Jadi kita minta bantuan dengan, memang di sekolah ini kan ada dia senior yang memang kita tuakan, walaupun kita sebagai pemimpinnya kan ada seniornya yang kita tuakan. Jadi kita selalu berkonsultasi lah menyelesaikan masalah-masalah itu dengan beliau. Iya, ibaratnya udah banyak makan asam garam dari Iya, sekolah ini Bu ya. iya. Mungkin mereka bisa memberikan mungkin seperti mungkin solusi-solusi terbaik juga ya Bu ya. Bagus sekali Ibu. Jadi Ibu sudah memberikan celah juga kepada berbagai pihak untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak keputusannya satu arah begitu Bu ya. Tidak. Jelasnya dua arah atau ada komunikasi tadi. Luar Itu biasa. penting Bu. Apalagi dalam hubungan yang antara rekan yang banyak ya Bu ya. Iya. Luar biasa. Iya. Tentunya banyak pendapat pula kan, banyak permasalahan, banyak pendapat. Oke Bu, jadi luar biasa ya Bu pengalaman Ibu sebagai seorang pemimpin ini ya, dimana saya betul-betul merasa kagum Bu ya. Nanti juga jadi pemimpin ya. Ya, saya di sini mungkin berusaha untuk belajar dulu Bu ya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa mengambil sebuah keputusan nih. Makanya belajarnya dari Ibu nih. Oke Bu, mungkin pertanyaan terakhir nih dari bincang-bincang kita siang hari ini, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik nih dari pengalaman-pengalaman Ibu yang cukup luar biasa tadi dalam mengambil sebuah keputusan, apalagi yang berkaitan dengan dilema etika tadi Bu. Jadi Bu Wi, semakin banyak permasalahan, maka itu akan membuat kita semakin bijak. Betul sekali Bu ya. Jadi dalam masalah guru yang seperti ini, masalah anak-anak seperti ini, pengalaman berharga itu akan membuat kita menjadi bijak, menjadi sabar. Luar biasa Bu ya. Jadi bijak dan sabar dalam menjalani Tugas tupoksi kita iya, sebagai tugas. kepala sekolah. Jadi begitu Bu ya, diambil semua hikmahnya Iya. ya dari setiap Kemudian nanti kejadian. kalau ada masalah apapun biasanya kita selalu juga sosialisasi dari baik ke guru ataupun ke anak-anak. Apalagi kalau masalah guru, masalah siswa biasanya kadang-kadang bisa berulang ya Bu ya. Iya. Kejadiannya. Contoh kalau masalah anak ini bullying lah ya, Oh, yang oke. begitu marah. Jadi itu tetap tuh karena plot ada jumpa satu kasus bullying. Ini anak-anak kita kumpulkan. Kita kasih sosialisasi, kita panggil orang. Tetap komunikasi Bu Tetap ya. komunikasi dengan siapa saja, dengan pemangku kepentingan, baik dengan siapa saja. Yang pastinya di sini saya bisa ambil suatu kesimpulan ya, luar biasa Ibu sebagai pemimpin telah menjadikan telah menjadikan jabatan Ibu ini sebagai jabatan yang tidaklah memandang diri Ibu lebih tinggi ya dari yang lainnya. Tidak, saya tidak pernah menganggap saya lebih tinggi dari siapapun. Iya. Saya dengan guru-guru sama. Artinya keputusan itu juga tidak nih, oke saya Tidak putuskan seperti ini. tidak Itu, dari saya, tidak Ibu itu mutlak sendiri. dari saya, tetapi berdasarkan tadi Informasi data-data dan ya. data-data tadi yang kita bicarakan. Luar biasa. Kayaknya kalau dari pembelajaran saya di pendidikan guru penggerak, Ibu ini udah kriterianya udah luar biasa loh Bu ya, karena di situ ada yang namanya 9 langkah Bu, 9 langkah yang harus dilakukan dalam menguji apakah pengambilan keputusan kita itu sudah benar, dan 9 langkah itu udah ada semua nih kayaknya sama Ibu secara intinya begitu Bu, dimana Ibu melakukan pengidentifikasian kan data-datanya Ibu cari Insya Allah tahu. karena memang kasus itu kita hadapi kan, karena pernah jumpa di kita. Jadi sejauh ini ya seperti itu yang kita lakukan. Oke Bu, mohon maaf nih sudah mengganggu waktunya Ibu. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa saling berbagi informasi lagi Bu ya. Siap. Oke. Nanti Bu kalau ada apa-apa silakan datang. Siap, Kebetulan kan sekolah kita juga sekolah penggerak. Oke. Iya keren nih kalau sekolah penggerak biasanya di sini
bisa langsung terjun saya melihat ya. Iya, atau pindah sini. Oke. Nanti sudah jadi guru penggerak pindah sini ya. Oke Bu, semoga Oke, Ibu baik, juga baik. terus sukses dalam Siap. pekerjaannya ya Siap. Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.